Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Sebelum lebih jauh, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, baik, kita akan belajar tentang bagian-bagian lingkaran. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu nih lingkaran pengertiannya apa. Jadi lingkaran itu adalah titik-titik pada bagian datar yang berjarak sama terhadap satu titik. Maksudnya gimana? Ya, perhatikan gambar di samping. Ya, di sini ada titik ya. Nah, jarak dari titik ini ke titik-titik yang di sebelah sini. Nah, titik yang banyak nih. Nah, jaraknya sama nih. Ke sini sama. Nah, ini sama ya jaraknya nih. Nah, terus sampai penuh titiknya, maka jadi seperti ini. Inilah lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke bagian lingkaran ya. Nah, ini ada titik pusat. Titik pusat itu adalah titik tertentu yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Tepat, jadi pas di tengah-tengah lingkaran, itu namanya titik pusat. Yang ini ya titik pusatnya. Oke, lanjut kita ke diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Panjang diameter disimbolkan dengan D. Nah, ini diameternya ini ada seperti ini, kita buat seperti ini. Dari A, B, AB, dari A ke B ini, itulah yang dimaksud dengan diameter. Biasanya disimbolkan dengan D. Lanjut. Sekarang jari-jari. Nah, jari-jari adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Pada jari-jari disimbolkan dengan R. Panjang jari-jari lingkaran adalah setengah dari panjang diameternya. Nah, ini jari-jari ya, dari titik pusat ini ke lingkaran ini ya. Nah, ini jari-jarinya, ini jari-jari. Ini juga jari-jari. Jari-jarinya ini adalah yang pertama ada jari-jarinya O, A, O, dan B, ini juga jari-jari. Nah, biasanya dilambangkan dengan R. Itu adalah jari-jari. Lanjut kita ke busur. Busur. Jadi kalau busur lingkaran ini adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Busur lingkaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu busur yang kecil dan busur yang besar. Akan tetapi jika hanya disebut busur lingkaran, maka yang biasanya dimaksud adalah busur yang kecil. Coba perhatikan di gambar sini. Oke, set. Nah, busur ini yang ini ya, AB. Nah, sebenarnya ada juga, ini ada dua, yang besar, yang kecil ini, yang ini. Nah, yang besar nih, yang dari sini sampai sini. Set. Oke, lanjut. Sekarang ke tali busur. Yaitu tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nah, jadi tali busur karena seperti ini. Strap A ke B. Nah, jadi boleh di sini, ini contoh ya. Tali busur ini AB ini adalah tali busur. Boleh seperti dari sini sampai sini, dari sini sampai sini juga boleh. Ini bebas aja ya. Disebut dengan tali busur. Kemudian juring. Juring adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari sebuah busur. Maksudnya gimana? Perhatikan gambarnya. Ya, seret seperti ini ya. Nah, jadi kalau ada dua jari-jari begini, seret. Nah, ini adalah bagian dari juring. Sebenarnya kalau kita lihat ada dua juringnya. Ada yang besar di sini dan ada yang kecil di sini. Ini juringnya yang ini ya. Juring yang diarsir ini. Nah, yang di luar ini juga juring yang bagian besar. Nah, jadi juring BOC. Lanjut ke tembereng. Nah, tembereng adalah daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Ini busur ya. Tali busur yang ini, set. Nah, ini namanya tembereng. Temberengnya ini ya, set. Lanjut ke apotema. Jadi apotema adalah garis yang menghubungkan
menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis lurus tersebut tegak lurus dengan tali busur. Ya, perhatikan dulu, perhatikan. Misalnya ada ini ya. Kita lihat seperti ini. Ini ada jari-jari ya. Ini tali busurnya. Tali busur. Jadi nanti ada garis lurus di sini yang tegak lurus dengan tali busur. Nah ini tegak lurus dengan tali busur. Nah inilah yang disebut atau apotemanya, berarti OC ini adalah apotema. Yaitu untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bisa menambah wawasan, menambah pengetahuan. Pesan untuk kali ini, belajarlah karena kelak kalian yang akan memimpin masa depan. Kita tutup dengan berdoa. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian untuk pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.